Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, ini adalah Pixel 4. Sudah saya pakai kurang lebih 2 mingguan. Saya jadikan daily driver utama. Ini kesekian kalinya saya pakai Pixel 4. Dan Pixel 4 ini saya beli di toko kecil ya, bukan toko-toko besar, karena saya kadang iseng-iseng nyari yang unitnya mungkin lebih fresh, karena mungkin dia stoknya nggak banyak, jadi dia punya stok yang ya kondisinya mungkin lebih baik kayak gitu ya. Nah, ini saya dapat di harga waktu itu ya, saya dapat di 2,3an. Dengan kondisi untuk saat ini cukup ya standar aja sih menurut saya, tapi ini di atas 90% ya. Masih segel, semuanya masih ori, cuman ini unitnya rewrite image ya. Jadi pertanyaan rewrite image juga kembali mulai banyak yang bertanya ya di Instagram saya DM unit rewrite image itu bagaimana ya. Kalian cari aja video kamus lengkap pengguna Google Pixel, nanti ya beberapa ulasan basic tentang Pixel udah ada. Nah, untuk unit ini saya jadikan daily driver utama dengan memasukkan semua aplikasi harian yang saya gunakan. Nih teman-teman bisa lihat ada M-Banking. Ini unit rewrite image ya, tetapi statusnya unroot atau tidak di root, jadi saya bisa pakai M-Banking. Saat ini saya pakai BCA Mobile, ada aplikasi-aplikasi dompet digital lainnya juga, ada Flip, terus ada GoPay juga, ada aplikasi toko-toko online lainnya juga, ini semuanya ada, WhatsApp, semuanya saya lakukan di HP ini. Dan untuk kesehatan baterainya, alhamdulillahnya saya dapat yang cukup baik, jadi ini masih di 2100-an ya, jadi sekitar 93-94% kalau dipersentasekan. Dengan kondisi seperti itu saya selalu dapat SOT 4 jam ya, nggak bisa sampai 4,5 jam, tapi maksimal 4 jam. Nah, di kondisi seperti itu penggunaannya adalah tanpa gaming ya, jadi murni hanya untuk kegiatan harian aja, Instagram, untuk kerjaan kayak gitu ya. Saya ada install Mobile Legends, cuma ini untuk ngetes aja, jadi gimana sih di Pixel 4 itu di Snapdragon 855 apakah masih oke. Yang lainnya saya murni untuk kerjaan aja. Dan untuk foto-foto sesekali ini masih sangat bisa diandalkan. Untuk kapasitas baterainya harian saya udah coba ya, rekam di video sebelumnya, ada video di Curug Lawe versus LG V50. Ini ngerekam cukup panjang, tetapi dengan suhu sekitar itu di 27 derajat. Mungkin itu faktornya kenapa Pixel 4 ini bisa ngerekam cukup panjang, dan baterainya waktu itu memang kalah jauh dengan LG V50 ya, karena memang kapasitasnya nggak sebesar LG V50. Tapi sejauh ini saya pakai Pixel 4 masih bisa mengcover seluruh kegiatan harian saya. Ya memang nggak terlalu berat-berat banget ya. Saya nggak terlalu sering-sering banget nengokin multimedia kayak gitu ya. Paling Facebook, Instagram, Twitter atau X. Kalau YouTube saya jarang banget nonton YouTube di HP. Palingan di PC atau di laptop biasanya gitu. Nah, sisanya untuk performa kamera ini juga masih banyak pertanyaan tentang performa kamera di Google Pixel 4. Apakah masih oke di tahun ini? Apakah masih oke di tahun 2024? Apakah masih oke 1 tahun ke depan? Kalau untuk performa kamera menurut saya ya masih jernih-jernih aja ya. Masih bagus. Untuk video juga beberapa kali saya unggah di Instastory itu masih oke aja. Bahkan ketika saya pakai Full HD aja, banyak yang nanyain itu pakai HP apa. Nah, indikatornya itu aja untuk kegiatan foto-foto, sekadar mengabadikan momen, bahkan lebih dari itu misalnya kalian mau memainkan dual exposure ini juga sangat-sangat berfungsi atau bermanfaat. Nah, di sini juga banyak yang bingung sebenarnya kenapa fitur HDR Plus di Google Pixel 4 series itu atau ke atasnya itu udah nggak ada. Sebenarnya itu dari fitur Gcam-nya ya, fitur Gcam seri sekian itu memang hilangkan fitur HDR Plus, tapi diganti dengan dual exposure. Nah, HDR Plus-nya itu diganti di sini. Sebenarnya walaupun nggak ada fitur itu pun, kalau kita langsung arahkan ke langit ya, yang kontras antara gelap terang terlalu kontras itu ya, itu udah otomatis HDR. Tapi kalau misalnya mau dioptimize, kalian mainkan aja nih slider di sini. Ini yang bawah ini untuk shadow-nya, yang atas ini untuk highlight-nya. Jadi diseimbangkan aja sesuai dengan selera atau keinginan hasil yang pengen didapat. Untuk menu potretnya juga ini masih sangat rapi ya.
Pixel terkenal untuk foto-fotonya masih oke. Ya kalau video sih saya kira dengan iPhone tetap masih belum bisa menyaingi ya, kecuali mungkin Pixel 8 Pro itu sudah oke banget. Nah, berikutnya selain kamera, yang lainnya kayak sinyal gimana? Nah, ini unit saya unit refresh, tapi yang ini belum di refresh yang eSIM-nya. Jadi saya nggak melakukan penambahan eSIM-nya di sini, karena kalau saya lakukan tambah eSIM di unit refresh yang hanya di refresh SIM satunya aja, nanti sinyalnya otomatis hilang. Banyak kasus terjadi nanti IMEI yang sudah di refresh ke SIM 1 itu akan 0 ya. Jadi IMEI-nya akan ganti 004 kayak gitu. Nah, jadi sebaiknya kalau misalnya kalian cuma SIM 1 aja yang di refresh, nggak usah nambahin eSIM. Kalau misalnya mau nambahin eSIM ya refresh dua-duanya ya. Caranya gimana? Saya ada kenalan ya, temen yang bisa refresh ini. Kalau misalnya teman-teman butuh, silahkan DM Instagram saya, nanti saya akan kasih kontaknya. Nah, berikutnya untuk sistem nih. Untuk sistem dia mentok di Android 13 ya, 5 Oktober 2022. Jadi ini udah nggak dapat update lagi. Tapi ini belum ada peringatan bahwa HP ini telah dihentikan dukungannya oleh Google. Saya pernah lihat di Pixel 3, kalau saya tidak lupa ya, Pixel 3 itu saya pernah punya lagi, ya belum lama. Itu dicek bagian sininya untuk sistem update itu sudah ada keterangan bahwa HP ini sudah selesai didukung oleh Google. Ya, kalau mau ditambahin lagi update yang terbaru pakai Pixel Experience bisa. Ini Pixel Experience di Pixel 4 tuh hanya mentok di Android 13 juga, jadi saya tidak melakukannya karena yang Pixel Experience Android 14 tuh sampai sekarang belum ada ya, entah saya belum nemu atau memang di webnya di webnya tuh belum ada. Jadi ya udahlah pakai yang bawaannya aja. Nah, berikutnya untuk lain-lainnya ya, kayak speaker, terus performa Snapdragon 855 seandainya tidak digunakan untuk game ini masih sangat-sangat mumpuni. Di HP saya sih saya jarang mengalami overheat ya, terutama kalau misalnya dipakai untuk harian. Tapi lain cerita kalau misalnya kalian mungkin rekam video panjang di suasana yang terik, kecuali memang suhu di tempat kalian tuh lebih sejuk, saya rasa bisa kuat sampai setengah jam untuk video 4K. Kalau Full HD sih harusnya durasinya bisa lebih panjang ya. Nah, lainnya mungkin tidak begitu banyak sih yang bisa saya sampaikan ya. Untuk gaming saya sarankan pakai yang Pixel 4 XL aja atau Pixel 4a 5G. Nah, menurut saya yang kelebihan dari Pixel 4 series ya, Pixel 4 dan 4 XL terutama dibandingkan dengan Pixel 5 itu processing gambarnya. Di sini karena menggunakan chip Snapdragon 855 yang mana itu flagship ya, 800 series, dia masih terasa lebih ngebut untuk savingnya, untuk saving gambar tuh terasa lebih cepat aja dibandingkan saya pakai Pixel 5 kemarin. Meskipun itu kelasnya flagship, tapi karena pakai 765G ya rasanya tetap beda. Paling itu yang membedakan dengan seri-seri yang sekarang. Mungkin kalau Pixel 6 ke atas yang pakai Tensor, saya belum pernah coba, baru megang yang Pixel 6 Pro. Memang ya secara fisik kalau dipegang langsung wah banget sih, cuman untuk performa saya belum pernah nyoba sama sekali. Nah, kalau Pixel 4 apakah ini worth it untuk digunakan di tahun 2024 ini sampai ya 1 tahun ke depan? Kalau menurut saya sih enggak ya. Apalagi kalau itu HP satu-satunya. Saya sarankan kalian punya HP satu lagi sebagai cadangan. Tapi kalau memang kepepet punyanya budgetnya segitu tapi pengen banget Pixel 4 ya coba aja. Saya sarankan sih beli yang baterainya masih oke lah. Kalau untuk layar rata-rata sih ya, layar itu kalau menampilkan warna tema gelap, warna hitam di beberapa titik ya, kayak misalnya lagi lihat setting dalam kondisi tema gelap atau dark mode, itu udah ada kayak semacam green screen, tapi dia tuh hanya kelihatan kalau malam hari aja. Kalau misalnya kontrasnya ini misalnya auto ya, dia berada di titik paling redupnya, itu mulai kerasa. Itu wajar karena ini layarnya OLED dan termakan oleh usia. Jadi kalau kalian benar-benar nyari yang perfect ya mungkin kalian harus beli yang stok lama, unit baru yang masih segel. Itu pun kalau nggak termakan usia juga ya, karena bagaimanapun itu produksi ya udah usianya 5 tahunan.
Jadi mau nggak mau ya kondisinya seperti itu harus diterima. Yang terpenting sekarang adalah kemulusan fisiknya, baterainya, performa masih oke, ya it's okay untuk dipakai. Nah, kalau saran saya, misalnya teman-teman pengen beli Pixel, mau coba-coba untuk sebagai awalan, untuk sekarang mungkin bisa nyoba 4A 5G, 4A 4G itu oke juga. Kalau Pixel 3 series saya rasa ya hanya untuk koleksi aja lah. Kalau dijadiin HP utama atau dijadiin Pixel pegangan utama, ya kalau cuma buat foto-foto boleh, tapi kalau misalnya sambil kalian pakai buat harian, saya rasa udah kurang nyaman. Kalau yang paling nyaman ya mungkin yang seri-seri terbaru ya, seri 7. Kalau Pixel seri 6 itu udah beberapa kali kasus kayak touchscreen-nya mulai aneh, terus dia panas juga ya, tensor generasi pertama itu kurang optimal menurut saya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk impresi saya menggunakan Google Pixel 4. Silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar pengalamannya menggunakan Google Pixel selama ini. Dari banyak juga yang dari channel saya langsung beli ya, belajar dari channel saya. Terima kasih yang sudah berkunjung mampir, semoga yang saya sampaikan memberikan informasi tambahan buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.